Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Legawati, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua dari LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, dari unit kerja SMK Geologi Pertambangan Tenggarong. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing saya, Bapak Inyoman Bayu Pramarta SPD MPD, dan Bapak Guru Pamong saya, Bapak Putu Adi Sanjaya SPD MPD. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran untuk UKIN. Selamat menyaksikan. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai, saya mau nanya dulu. Ada yang sakit hari ini? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah sehat semua. Ketua kelas semuanya hadir? Siapa? Ada. Ada kabarnya agak? Nggak ada kabarnya ya, nanti dicari tahu ya. Ditanya temannya apakah ada yang sakit atau bagaimana. Ya, kita hari ini akan mempelajari tentang proklamasi kemerdekaan. Siapa yang tahu tentang apa itu proklamasi? Apa itu proklamasi? Selama ini kita bilang proklamasi. Ayo kira-kira. Yaitu kira-kira apa itu proklamasi? Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ada yang lain? Ya, Fiona? Masa di mana Indonesia lepas dari jajahan. Masa di mana Indonesia lepas dari belenggu penjajahan. Jadi proklamasi itu adalah tepatnya proklamasi kemerdekaan itu adalah masa di mana Indonesia memproklamirkan diri bahwa pada saat itu kita sudah lepas dari belenggu penjajahan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita. Tapi sebelumnya, Ibu mau ngasih ye lagi supaya kita tambah semangat. Jadi kalau Ibu bilang SMK kamu jawab bisa. Bilang SMK kamu jawab lagi. Jawaban Luar biasa. Oke, kita sama-sama ya supaya tambah semangat. Karena kalau sudah siang begini pasti banyak kan? Ya, kalau sudah jam-jam terakhir seperti ini maunya tidur. Ya, lapar kata Gopur. Oke, SMK Bisa. SMK Hebat. Jawaban Luar biasa. Ya, semuanya akan menjadi orang yang luar biasa sampai yang kita citakan selama ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, jadi nanti kita di sini akan belajar. Kamu nanti akan melihat video, ada gambar yang akan ditampilkan. Jadi setelah melalui itu semua, diharapkan kamu nanti bisa menguraikan peristiwa seputar proklamasi, ya, dari Rengas Dengklok sampai nanti memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian setelah melalui nanti diskusi tanya jawab, kamu nanti akan bisa menganalisis peristiwa proklamasi dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan di Indonesia. Kemudian setelah nanti kamu melalui kegiatan semuanya, maka kamu nanti akan bisa menceritakan, menyajikan sebuah cerita dalam bentuk cerita sejarah tentang bagaimana makna bagi kehidupan budaya, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, Ibu mau kita supaya tambah greget, tambah semangat, ya, siapkan dulu HP-nya semua. Kita akan melakukan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui
kemampuan dasar kamu. Sudah? Mulai sudah selesai semua HP-nya? Sudah login Kahoot-nya? Sudah, Rama? Kahoot. Cari dulu Kahoot. Sudah semua? Oke, bisa kita mulai? Oke. Nah, ini dia PIN-nya. 489 4403. 489 4203. Oke. Oke, kita mulai. Siap-siap. Semua fokus ke depan. Ini kecepatan dan ketepatan. Jadi kalau kamu masih buka-buka enggak ada. Saya naik ke podium. Yang ketiga apa Rezi? Ibnu. Siapa yang juara? Banyak. Tepuk tangan. Itu tadi untuk mengetahui kemampuan dasar kamu tentang pelajaran materi kita tentang proklamasi kemerdekaan. Ya, jadi sekarang kita akan membentuk kelompok untuk memecahkan masalah nanti setelah kamu melihat tayangan-tayangan yang dibagikan melalui PowerPoint. Ya, sekarang berbagi dulu kelompoknya. Jadi ibu membagi ini tidak berdasarkan circle kamu atau teman-teman kamu, supaya kamu tidak ajak temannya, supaya berbeda-beda orangnya, nanti kamu bisa saling menyesuaikan diri. Untuk kelompok 1, ketuanya Fiona, silakan di sini Fiona, kemudian Arwi, Niki, Pauzi, dan Pauja. Yang lain mungkin bisa bergeser. Kemudian untuk kelompok 2, Tasya Saputri, sini, kelompok 2. Kelompok 2. Ayo bergeser cepat. Tasya nggak usah digeser. Kelompok 3. Kelompok 3 ada Ibnu, Alfa Rezi, Muhammad Ika. Di sini kelompok 3. Kelompok 4 Akbar, Putri, Fajar, dan Rafael Randy. Ini kelompok 4. Kelompok 5. Kelompoknya di bawah. Kelompok 5 Muhammad Rama, Nika Setiawan, Andreas, dan Mulyana Alfama. Kita ke materi kita ya. Dari proklamasi kemerdekaan kita lihat dulu bagaimana kekalahan Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Padahal kita ketahui Jepang ini pernah membombardir ketika perang di Pearl Harbor, dia memenangkan peperangan. Ya, tetapi ketika bom nuklir milik Amerika Serikat yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, bom atom di Hiroshima tanggal berapa? Tanggal 6 Agustus tahun 1904. Kemudian kalau di Nagasaki Tanggal 9, Bu. tanggal 9 Agustus tahun 1945. Inilah dia bom yang meluluhlantakkan Jepang. Yang pertama itu ada di Hiroshima, kemudian di Nagasaki. Nah, ini namanya Fat Man. Fat itu artinya apa? Besar. Jadi setelah
seumpama seperti manusia yang berdiri, ini yang melulu lantakan Jepang. Kemudian ini namanya little boy, namanya aja little, kecil, tetapi dahsyatnya luar biasa. Ini yang melulu lantakan Nagasaki. Nah, setelah Jepang dibombardir oleh Amerika Serikat, ini siapa ini? Insinyur Soekarno. Muhammad Hatta. Nah, setelah Hiroshima dan Nagasaki dilululantakkan oleh Amerika Serikat, maka terjadilah yang namanya vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Nah, waktu itu dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk mulai menyusun proklamasi kemerdekaan. Tetapi ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua yang dimaksud di sini adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, beserta situ ada Ki Dewantara. Kemudian ada golongan muda yang dikenal dengan nama, tadi ada pertanyaan, dengan nama apa? Menteng 31. Itu terjadi perbedaan pendapat. Kalau Insinyur Soekarno itu maunya proklamasi kemerdekaan itu nanti menunggu arahan dari Jepang, karena sudah terbentuk badan BPUP PKI. Jadi setelah dibombardirnya Nagasaki, Insinyur Soekarno itu dipanggil ke dalam, ya, ke Uni Soviet di situ. Tetapi ketika itu tanggal 9 dipanggil, tapi bertemu itu baru tanggal 12. Ya, lama. Jadi kesempatan ini setelah Soekarno balik ke Indonesia, maka bila pemuda ini mendesak, ayo Pak, kita langsung melaksanakan proklamasi, kita langsung memerdekakan Indonesia, karena takut nanti sekutu datang mau menjajah Indonesia lagi. Maka kesempatan itu digunakan oleh kaum muda untuk mendesak Insinyur Soekarno. Tetapi Insinyur Soekarno nggak mau. Terjadi perbedaan pendapat pada waktu itu. Maka itulah yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Atau ada yang tahu apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Yaitu Peristiwa pengasingan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. peristiwa Pengasingan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sekarang kita akan menyaksikan video tentang peristiwa Rengas Dengklok. Itu tuh peristiwa di mana golongan muda nyulik Soekarno Hatta untuk memaksa mereka proklamasi secepatnya. Kehancuran mahkota ini mengakibatkan perubahan kondisi politik dan ekonomi Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyalip tanpa syarat dan sekutu. Kaisar Hirohito atau Radio Nasional Jepang pertama kalinya Soekarno Jepang menyerah. Saat pemuda gerakan bawah tanah di Indonesia mendengar kekalahan Jepang, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widya sedang berada di dalam Vietnam. Sejak kedatangannya tanggal 9 Agustus 1945, mereka baru dapat bertemu dengan Marsikal Saikita tanggal 12 Agustus 1945. Kawachi adalah pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara dan sekaligus anak sulung Perdana Menteri Jepang Raja Besakagi. Dia berpesan bahwa Indonesia harus segera bersiap-siap merdeka, dan itu menjadi tugas Soekarno, Hatta, Rajiman, serta para anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia untuk mempersiapkan
Pembebasan Timur nomor 56 didampingi Hairul Saleh, Subagio Sastra Sapomo, Suroto Kunto, dan Ahmad Ain. Para pemuda mengira bahwa itu merupakan bagian dari ketakutannya Soekarno-Hatta karena masih ada di lingkungan orang-orang Jepang. Makanya mereka berinisiatif untuk membawa Soekarno-Hatta ke sebuah tempat yang clear dari orang Jepang. Maka dipilihlah Ernest Tembok sebagai tempat yang dianggap clear untuk mendiskusikan dan mendesak kembali Soekarno-Hatta agar segera mungkin melakukan proklamasi. Mereka menjemput Hatta terlebih dahulu, lalu menuju rumah Soekarno di Kejaksaan Timur. Saat Soekarno dan Fatmawati yang mengiyakan untuk keluar dari kediamannya, sedang Fahita dan Runduk telah berisi Hatta di jok belakang. Pukul 8 malam mereka pun tiba di biak penulis kediaman Hatta. Soekarno dan Hatta untuk menuju rumah Laksamana Maeda dan bermusyawarah soal proklamasi. Ya, setelah kamu melihat tayangan video tersebut, kira-kira apa yang ada di dalam pemikiran kamu? Mungkin dari kelompok 1. Menurut saya, penculikan terhadap Soekarno ini gimana ya? Sia-sia, karena pada akhirnya yang menghasilkan kemerdekaan Indonesia itu tak Soekarno-Hatta. Jadi penculikan itu saya anggap sia-sia. Penculikan yang dilakukan oleh pemuda itu dianggap oleh kelompok 1 itu sia-sia karena yang memutuskan itu tetap Soekarno-Hatta. Ya, setelah menyaksikan tayangan tersebut, apa yang ada di dalam benak pikiran sebagai seorang pemuda nih, pemuda zaman dulu itu berani loh, seorang insinyur Soekarno dan Hatta diculik, ya, itu pemuda zaman dulu berani menculik tokoh nasional, tokoh nasionalis. Kira-kira kalau itu terjadi pada dirimu sekarang ini, kamu berani menculik atau menculik? Misalnya nih ada situasi di sekolah nih yang tidak kamu, karena ada mau raja rambut nih, ya, kamu menculik Pak Wahid, berani nggak? Hah? Tidak berani? Tidak berani, karena itu adalah perbuatan yang tidak baik atau tidak benar. Nah sekarang coba kamu perhatikan LKPD-nya masing-masing setiap kelompok. Lihat LKPD-nya. Nah di LKPD itu kamu baca dulu bagaimana langkah-langkah kerja yang harus kamu lakukan. Kemudian di situ ada program statement yang harus kamu pecahkan bersama kelompok kamu setelah kamu tadi menyaksikan tayangan video tersebut beserta gambar-gambar yang sudah Ibu tayangkan. Jadi nanti kamu mencari sumbernya itu, cari sumber dari buku yang sudah ada pada kamu, kemudian kamu juga bisa memanfaatkan HP kamu itu sebagai untuk mencari sumber pembelajaran. Jadi HP itu tidak hanya digunakan untuk apa? Main game. Jadi saat di sekolah gunakanlah untuk mencari pelajaran atau mencari materi pelajaran. Ya, silakan semuanya dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Ibu. Silakan ketua kelompoknya untuk berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing. Ayo dikerjakan, dipimpin ketua kelompok memimpin teman-temannya untuk mencari, untuk memecahkan masalah dari materi pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu kasih waktu 15 menit supaya kita sempat untuk mempresentasikan. Kau ambil dulu, panjang.
Ya, ambil dari berbagai sumber. Buku, kemudian ada modul yang sudah dibagikan itu materinya kemudian dari HP. Jadi dari berbagai sumber agar pertanyaan itu, jawabannya itu lebih akurat. Kan tidak. Bagaimana? Sudah selesai? Oke, bisa kita mulai untuk mendiskusikan apa yang menjadi problem statement kita pada hari ini. Ya, jadi nanti masing-masing di ini aja tetap di kelompoknya. Tetapi ketika menjawab, Ibu harap bisa berdiri ya. Jadi kalau menjawab bisa berdiri. Mungkin kelompok satu mau mempresentasikan yang nomor problem statement yang nomor berapa? Silakan, gimana? Kalau nomor 1, maka mengaruh pengoboman Hiroshima dan Nagasaki pada 10 dalam
siapa yang mau memberikan masukan dari yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1? Mungkin kelompok 3, apa yang sudah dipaparkan oleh Fiona tadi mungkin mau ditambahkan lagi. Jatuhnya korban jiwa dan kematian serta lumpuhnya ekonomi dan politik di Jepang. Jadi kalau tadi Fiona, pengaruh pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada rantaian Perang Dunia Kedua itu adalah untuk menghentikan perang. Ya, jadi kalau di Hiroshima dan Nagasaki itu di bom atom, maka berakhirlah Perang Dunia Kedua. Itu tadi masukan dari Fiona. Sedangkan itu tadi adalah jelaskan kembali dulu. Kalau pengaruh dari itu sendiri yang bom itu banyaknya kematian dan menyebabkan kematian dan lumpuhnya ekonomi serta politik Jepang. Ya, kalau dilihat dari sisi negara Jepangnya sendiri, tentunya ketika negara Jepang sudah dibombardir oleh Amerika Serikat, maka terjadi kehancuran di negara tersebut, kelumpuhan ekonomi, banyak korban jiwa, banyak harta benda yang menjadi korban. Tetapi ya yang perlu diketahui, walaupun Jepang di situ sudah dibombardir seperti itu, tetapi lihat sekarang, Jepang itu cepat bangkit kembali. Ya, dia tidak patah semangat. Ya memang kita pernah dijajah Jepang, mungkin kita agak ada rasa gimana sama Jepang, tetapi kita ada sisi positif yang bisa kita ambil dari sikap Jepang tersebut. Kesimpulan dari problem statement nomor 1 ini, pengaruh pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia Kedua adalah berhentinya perang atau berakhirnya Perang Dunia Kedua. Oke, beri aplaus buat Ibnu dan sekarang problem statement yang kedua, kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil kerjanya? Kelompok mana? Ayo, nggak usah ditunjuk, itunya ini saya sendiri. Seperti pemuda pada zaman sebelum kemerdekaan, dia punya inisiatif. Nah, kamu sebagai generasi muda harus punya inisiatif, tidak harus disuruh baru batasi. Ayo, kelompok siapa yang mau? Yang ya silakan, Randy. Bagaimana situasi Indonesia setelah peristiwa pengeboman itu? Ya, Bagaimana situasi Indonesia setelah peristiwa pengeboman itu? ya. Bagaimana situasi Indonesia setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki? Kita ketahui pada waktu itu kita masih di bawah jajahan Jepang. Bagaimana pengaruh Indonesia? Terjadinya kekosongan kekuasaan sehingga memungkinkan dilaksanakannya proklamasi. Terjadinya kekosongan kekuasaan sehingga memungkinkan dilakukannya proklamasi kemerdekaan. Ya, oke, kita beri aplaus buat teman kita Tasya. Sekarang yang problem statement yang ketiga, siapa yang mau mempresentasikan hasil kerjanya? Ya, silakan. Mengapa terjadinya peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 WIB. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Dan yang paling memberi tanggapan? Isi bertanya. Ya,
Rengas Dengklok? Faktor apa saja itu? Latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Faktornya yaitu perbedaan pendapat antara kelompok muda dan tua. Adanya perbedaan pendapat antara kelompok Muda dan tua. tua dan kelompok muda. Atau ada kelompok lain yang mau memberikan jawabannya? Latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Saya dari kelompok 4 menjawab latar belakang dari peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok disebabkan karena para pemuda gagal memaksa golongan tua untuk secepat mungkin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Menurut golongan muda, jika Soekarno-Hatta masih berada di Jakarta, maka kedua tokoh ini akan mempengaruhi dan ditekan oleh Jepang, serta menghalangi untuk memproklamasikan kemerdekaan. Malam hari di tanggal 15 Agustus 1945, sebelum terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, golongan pemuda mengadakan suatu perundingan di ruangan lembaga ideologi Kebangsaan Timur yang dipimpin oleh Dewi Saleh. Intinya, kenapa peristiwa Rengas Dengklok? Karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan. Ya, silakan duduk, Akbar, Gofur, Rama, dan Fiona. Beri aplaus buat tentang peristiwa Rengas Dengklok. Ada yang mau menambahkan? Atau Ibnu mau menambahkan? Menambahkan ya, silakan Ibnu. Saya ingin menambahkan tujuan peristiwa Rengas Dengklok. Beberapa tujuan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok yaitu: 1. Mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera menyampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia, karena saat itu terjadi kekosongan kekuasaan akibat Jepang menyerang wilayah tersebut. Yang kedua, menjauhkan Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang. Yang ketiga, menunjukkan proklamasi sebagai perjuangan bangsa Indonesia sehingga harus segera dirumuskan dan diproklamasikan. Yang keempat, agar Indonesia tidak jatuh ke tangan sekutu karena adanya kekosongan kekuasaan dari pihak Jepang di Indonesia. Ya, beri aplaus buat menandakan apa itu sebenarnya peristiwa Rengas Dengklok. Jadi tujuan mulia sebenarnya tujuan dari kaum muda itu membawa para tokoh nasionalis itu ke Rengas Dengklok itu mulia. Ya, tujuannya baik, cuma mungkin caranya yang tidak baik karena disebut ada tanda petik penculikan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Pada tanggal 30 Agustus 19 Proses penyusunan naskah proklamasi. bagaimana proses penyusunan naskah teks proklamasi. Pada 17 Agustus 1945 pukul 3.00 WIB naskah proklamasi disusun oleh Soekarno Muhammad Hatta dan Soekarno di ruang makan Maeda. Naskah sebanyak 2 alinea yang penuh dengan pemikiran tertentu. Lalu selesai dibuat 2 jam kemudian, naskah mungkin akan sayuri melik untuk diketik. Jadi, bagaimana proses penyusunan naskah proklamasi tangan buat? Jadi proses penyusunan naskah proklamasi itu setelah Insinyur Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok, kemudian di Rengas Dengklok itu tidak terjadi kata kesepakatan. Tadinya kaum muda kan maunya dia memproklamasikan di Rengas Dengklok, tetapi mereka kembali lagi ke Jakarta untuk menyusun naskah proklamasi. Di kediaman siapa disusun naskah proklamasi? Laksamana Maeda. Itu orang apa itu? Jepang. Oke, kita masuk yang terakhir. Buat apa
proklamasi. Siapa yang mau menyampaikan hasil presentasinya, hasil diskusinya? Silakan. Kenapa harus ada proklamasi? Kenapa kita nggak merdeka aja? Kenapa harus ada proklamasi sih? Ya, silakan kelompok Pak. Silakan Roma. Saya kelompok 5 ini. Kenapa harus ada proklamasi? Karena itu menandakan kemerdekaan, kelahiran sumber hukum di Indonesia yang mengatur kenegaraan secara menyeluruh. Kenapa harus ada proklamasi? Kayaknya Fiona mau menambahkan itu. Ya, Fiona. Di kelompok kami pada saat ini mendapatkan bahwa karena dengan adanya proklamasi itu menjadikan suatu pertanda bahwa Indonesia telah merdeka dan tidak lagi dibelenggu oleh penjajah. Oke, tepat sekali jawaban dari Rama dan Fiona. Beri. Ya, kita sudah berhasil memecahkan problem kita hari ini. Nah, sekarang kamu kumpul semua hasil diskusinya. Untuk dinilai. Kemudian kamu kerjakan ini yang soal mandiri. Ayo kumpul semua hasil lembar hasil diskusinya supaya bisa langsung ibu nilai. Dikerjakan tugas mandirinya setelah selesai. Silakan mengumpul. Sudah selesai, silakan kumpul di depan ya. Jangan lupa namanya ditulis. Namanya dulu ditulis. Semua. Oke, baiklah. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita membuat dulu kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari. Siapa yang mau membuat kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari ini? Silakan. Ya, Fiona mungkin. Ya, silakan. Kesimpulan dari kelompok perbedaan sangat golongan. Kesimpulan ini adalah pendapat saya bahwa keberanian para pemuda pada zaman itu untuk berani membawa atau menculik. Dan itu tokoh yang paling penting dalam negara kita, nomor satu di negara kita. Ya betul, nomor satu. Keberanian mereka itu mau menculik tapi dengan tujuan yang baik untuk memproklamasikan kemerdekaan demi bangsa ini. Dan itu semangat itu dan keberanian itu patut kita contoh. Namun dengan catatan demi kebaikan bersama. Oke, terima kasih. Silakan untuk Fiona. Siapa lagi yang mau membuat kesimpulan dari materi kita yang kita pelajari hari ini? Ya, silakan itu. Dari kesimpulan hari ini kita dapat mempelajari atau mengetahui peristiwa-peristiwa untuk memperjuangkan kemerdekaan ini
Indonesia yang diwakili oleh pemuda-pemuda zaman dulu yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang patut kita teladani dan jadikan pedoman dengan sikap keberanian yang mantap. Oke, terima kasih Bu. Yang terakhir, siapa yang mau membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, Rama atau Akbar atau Gopur mau? Ya, silakan. Hasil dari pembelajaran kita peristiwa Indonesia yang mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan, semangat, keuangan, dan keberanian untuk melawan ketidakadilan kita. Kita harus menghargai jasa-jasa para pejuang kemerdekaan dalam membangun Indonesia. Ya, terima kasih Akbar. Ya, Gopur. Gopur, terima kasih. Ya, baiklah, tadi kita sudah mempelajari tentang materi proklamasi kemerdekaan, sudah mulai bagaimana peristiwa Tiongkok, kejadian-kejadian sebelum proklamasi kemerdekaan. Jadi minggu depan untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana pembacaan naskah proklamasi dan apa reaksi dunia serta makna dari proklamasi itu sendiri. Ya, Bu. Baiklah. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, ada baiknya kita akhiri dengan doa agar nanti kita di jalan kita bisa selamat-selamat sehingga besok bisa kembali ke sekolah dengan sehat walafiat. Silakan Bapak untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ucapan buat anak-anak ibu semuanya. Semuanya sudah aktif belajar, maka semuanya akan ibu beri reward. Oke, tepuk tangan untuk. Terima kasih untuk pembelajarannya, untuk kekompakan kita semua, untuk kenyamanan kita semua belajar hari ini, sehingga kita sudah belajar dengan senang, tidak terasa waktu sudah selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi